Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika penduduk di Indonesia. Di sini sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu dinamika penduduk di Indonesia. Nah, ada yang tahu? Nah, jadi dinamika penduduk di Indonesia itu adalah perubahan jumlah atau komposisi dan persebaran penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Nah, perubahan ini tuh disebabkan adanya tuh angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk atau yang sering biasa disebut dengan migrasi. Nah, ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pembangunan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, adapun contoh dinamika penduduk di Indonesia tuh yaitu dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan. Nah, yang menyebabkan terjadinya urbanisasi dan masalah-masalah terkait seperti kemacetan, perumahan kumuh, dan juga pengangguran. Nah, contoh yang kedua ini adalah persebaran penduduk yang tidak merata dengan sebagian besar penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, jadi menyebabkan ketimpangan pembangunan dan masalah sosial lainnya. Adapun juga perubahan komposisi penduduk ini berdasarkan usia dan juga jenis kelamin yang mempengaruhi itu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan juga layanan sosial lainnya. Nah, kita tuh harus sangat pentingnya memahami tentang dinamika penduduk. Nah, jadi memahami dinamika penduduk ini sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat guna merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, mencoba sumber daya alam, dan mengatasi berbagai masalah sosial di lingkungan yang mungkin timbul gitu. Jadi selanjutnya tuh pasti ada faktor-faktor penyebab dinamika penduduk ya. Nah, yang pertama tuh faktor yang pertama yaitu kelahiran ataupun bahasanya itu natalis. Nah, pengertiannya tuh natalis ini adalah angka kelahiran hidup dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, kelahiran tinggi ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Nah, angka kelahiran yang tinggi itu dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Nah, terus ada juga penyebab pernikahan usia muda. Sekarang tuh yang saya lihat tuh banyak banget anak-anak yang nikah usia muda gitu. Nah, ini karena ada kurangnya pendidikan, terus juga akses KB yang rendah. Juga pengendaliannya itu dengan program keluarga berencana atau KB ya yang tadi kita sebutkan, juga bertujuan untuk mengurangi kelahiran dengan slogan yang sekarang tuh slogannya tuh dua anak cukup ya, kalau nggak salah tuh ya itu dua anak cukup. Nah, yang selanjutnya tuh faktornya penyebab dinamika penduduk yang kedua itu adalah kematian atau mortalitas. Nah, pengertian mortalitas ini adalah angka kematian penduduk dalam waktu atau wilayah tertentu. Kematian tinggi ini terjadi karena adanya penyakit, terus juga bencana, misalnya bencana alam ataupun bencana apapun yang menimpa seseorang gitu. Misalnya terjadi juga kecelakaan atau juga konflik, dan juga gizi yang buruk itu dapat menyebabkan angka kematian. Nah, faktornya penurunan juga angka kematian ini dengan caranya tuh peningkatan layanan kesehatan, imunisasi, dan juga akses air bersih. Karena di daerah perkotaan tuh sekarang tuh kalau menurut saya akses air bersih tuh kayaknya sangat kurang. Dan soalnya di ibu kota ini banyak juga galian-galian pipa air bersih ya yang banyak menimbulkan kemacetan di berbagai wilayah di ibu kota, khususnya di ibu kota ya. Nah, faktor yang ketiga nih adalah migrasi. Nah, apa itu migrasi? Jadi migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik dalam negeri maupun ke luar negeri ya.
Jadi jenis migrasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu urbanisasi, transmigrasi, ruralisasi, imigrasi, dan emigrasi. Nah, urbanisasi ini contohnya tuh dari desa ke kota, seperti kayak mencari kerja atau pendidikan yang tadinya tuh dia dari desa pindah ke kota. Nah, itu urbanisasi. Kalau transmigrasi itu tuh pindah antar pulau untuk meratakan penduduk gitu, menyamaratakan penduduk. Kalau ruralisasi itu dari kota ke desa. Nah, ini tuh sebenarnya jarang terjadi karena tekanan kota ya, karena mungkin di desa-desa tuh sumber penghasilannya tuh yang kurang, atau tapi ini tuh emang jarang terjadi ya, perpindahan antara dari kota tuh ke desa tuh emang jarang terjadi. Nah, terus selanjutnya ada imigrasi. Imigrasi itu penduduk dari luar negeri nih, dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, itu namanya imigrasi. Penduduk yang dari luar negeri nih masuk ke Indonesia, itu dinamakan imigrasi. Terus yang selanjutnya tuh ada emigrasi. Nah, emigrasi ini penduduk yang di Indonesia ke luar negeri menjadi ada yang menjadi TKI. Nah, terus juga ada yang melanjutkan pendidikan di luar negeri. Nah, itu juga bisa disebut emigrasi. Selanjutnya kita bahas ke persebaran penduduk. Nah, pengertian persebaran penduduk, ada yang tahu nggak arti dari persebaran penduduk? Nah, jadi persebaran penduduknya adalah persebaran jumlah penduduk di suatu wilayah di Indonesia. Persebaran ini karena adanya tidak kemerataan penduduk. Nah, contohnya tuh kan di Pulau Jawa tuh sangat padat penduduk ya, sedangkan di luar Pulau Jawa ini seperti Kalimantan, Papua. Nah, itu tuh kayak belum terlalu padat gitu, atau bahkan kurang ya penduduknya. Nah, itu tuh ada beberapa faktor yang selanjutnya tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran. Nah, pertama tuh faktor alam nih. Kenapa dari faktor alam? Karena kondisi fisik yang seperti uh, tanah ataupun air dan juga iklim. Nah, contohnya tuh kayak di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah tuh memiliki tanah yang subur. Nah, terus faktor yang kedua itu adalah sosial ekonomi. Karena tersedianya lapangan kerja, industri, dan juga fasilitas. Katanya nih di ibu kota nih, di Jakarta, kayak itu menarik banyak migran gitu, karena di kota Jakarta ini nih menawarkan kesempatan kerja yang lebih luas dan fasilitas sosial ekonominya juga yang lebih baik dibandingkan di daerah-daerah lain. Meskipun biaya hidupnya tuh terutama di perumahan juga tinggi ya, biaya hidup yang sangat tinggi juga. Ada juga nih faktor-faktor yang mendorong migrasi ke Jakarta nih. Kenapa gitu pada bermigrasi ke Jakarta? Karena pertamanya tuh peluang kerja yang sangat tinggi, karena tuh Jakarta merupakan pusat ekonomis dan bisnis, jadi menawarkan berbagai jenis pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan kayak seperti di daerah-daerah ya. Nah, terus juga faktornya tuh ada fasilitas dan juga layanan, karena Jakarta ini memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang lebih lengkap, menarik orang untuk datang mencari kehidupan yang lebih baik lagi di sini ya. Meskipun ya dengan biaya hidup juga yang sangat tinggi gitu ya kan. Terus juga ada harapan, dalam diri seseorang tuh ada harapan yang akan kehidupannya tuh yang lebih baik. Jadi banyak orang tuh percaya bahwa di Jakarta tuh menawarkan peluang yang lebih besar karena untuk meningkatkan taraf hidup mereka, meskipun ada resiko dan tantangannya juga. Terus juga ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini juga ikut keluarga atau orang tua yang sudah tinggal lama di Jakarta, juga menjadi alasan banyak orang pindah ke kota ini. Meskipun ada daya tarik ekonomi di Jakarta yang sangat tinggi, itu penting juga untuk dicatat nih bahwa migrasi ke Jakarta nih juga membawa tantangan seperti kepadatan penduduk. Nah, yang tadi saya bilang ya kan, kepadatan penduduk yang lebih tinggi juga. Terus juga persaingan kerja yang ketat nih, dan juga masalah sosial seperti kemacetan dan perumahan juga nih yang
padat gitu, rumah-rumah yang menjadi padat, nah akan penduduk. Nah, terus apa nih yang menyebabkan kepadatan penduduk di Jakarta? Yaitu dengan urbanisasi menjadi salah satu faktor nih yang menjadi penyebab kepadatan di Jakarta ini yang semakin tahunnya tuh semakin meningkat ya. Nah, kita bahas lagi ke dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk ini ada dampaknya juga. Yang pertama tuh pastinya ada dampak positifnya juga, ada juga dampak negatifnya. Nah, jadi kita bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama ini dengan adanya peningkatan sumber daya manusia, itu juga merupakan dampak positif. Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk ini dapat menghasilkan banyak tenaga kerja yang potensial dan meningkatkan kualitas kerja yang sumber daya manusia itu secara keseluruhan gitu. Pertumbuhan penduduk yang dapat menghasilkan lebih banyak tenaga kerja potensial yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini secara keseluruhan. Selanjutnya dampak positifnya tuh yaitu adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, lebih banyak tenaga kerja ini dan meningkatkan konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, yaitu khususnya ya di berbagai daerah di Indonesia, khususnya itu di Jakarta juga ya. Selanjutnya dampak positif yang ketiga ini adalah dengan inovasi juga dan pengembangan usaha nih. Dinamika penduduk yang dapat memicu inovasi dan mendorong pengembangan berbagai jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya dari dampak negatifnya juga, yaitu dampak negatifnya yaitu peningkatan kepadatan penduduk. Selanjutnya kemiskinan dan juga pengangguran. Nah, ini tuh dua hal itu menjadi dampak negatif dari dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk ini dari yang sangat pesat ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk terutama di daerah perkotaan ya yang bisa kita lihat dari ini kan di Jakarta juga itu padat ya penduduknya, yang dapat juga memicu berbagai masalah sosial dan lingkungan. Selanjutnya kemiskinan dan pengangguran ini juga pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat juga meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Terus juga kerusakan lingkungan, dampak negatifnya, terus juga kesenjangan sosial juga termasuk dari dampak negatif dari dinamika penduduk. Nah, nanti di sini saya akan tampilkannya video animasi tentang urbanisasi. Nanti kalian simak tentang video urbanisasi ini. Apa itu emigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan migrasi? Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sosial, manusia perlu beradaptasi. Makhluk sosial perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu, ada istilah emigrasi, transmigrasi, imigrasi, serta migrasi. Proses adaptasi juga akan dialami oleh manusia loh jika mengalami perpindahan tempat tinggal ke lokasi yang masih asing baginya. Perpindahan meliputi perpindahan antara wilayah, perpindahan antar negara, ataupun perpindahan antar pulau. Istilah untuk aktivitas perpindahan wilayah atau lokasi sebagai emigrasi, transmigrasi, imigrasi, serta migrasi. Berikut ini perbedaan emigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan juga migrasi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Emigrasi. Emigrasi merupakan kegiatan perpindahan dari tanah air ke negara lainnya untuk menetap di lokasi baru. Emigrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi dan pendidikan. Sederhananya, emigrasi berarti meninggalkan wilayah asal. Transmigrasi.
Bentuk migrasi penduduk yang banyak dijumpai di Indonesia adalah transmigrasi. Orang yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Biasanya, daerah asal transmigrasi terdiri dari Jawa Barat, Sukabumi, Purwakarta, dan Bogor, Jawa Tengah, Surakarta, Jawa Timur, Bondowoso, dan Pasuruan, dan Yogyakarta. Imigrasi. Imigrasi merupakan aktivitas perpindahan dari satu negara ke negara lainnya untuk menetap di lokasi baru tersebut. Berdasarkan kompas.com, perpindahan wilayah berupa imigrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Migrasi. Migrasi nggak hanya berlaku untuk manusia, namun hewan juga bisa melakukan migrasi loh. Misalkan migrasi burung karena pergantian musim. Migrasi merupakan aktivitas berupa perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Lingkupnya bisa salah satu negara maupun antar negara. Beberapa faktor yang memengaruhi migrasi penduduk yaitu faktor bencana alam, pendidikan, ekonomi, keamanan dalam satu wilayah atau negara. Nah teman-teman, jangan sampai bingung lagi ya, apa itu emigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan migrasi ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, jadi setelah nyimak video yang kita simak tadi, kalian buat resume tentang materi dinamika penduduk dan juga khususnya tentang emigrasi, migrasi, dan transmigrasi dan juga migrasi. Nah, kalian buat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.